Hai kalian para Leo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Dan ya kali ini adalah giliran kalian untuk mendapatkan bacaan di bulan November. Dan saya akan buka kartu tarot deck ya. Ya, very tarot deck. Oh, terbalik. Oke. So, sebagai dasar dari bacaan kita kali ini. Gimana Oktobernya? Ini buat November nih. Oktobernya baik-baik saja kah? Saya sendiri ada Leonya di Venus saya dan merasa Oktober adalah, saya nggak bisa bilang jelek ya, karena nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus ya, itu ganti-ganti. Tapi naik turun. Oke, gimana dengan kalian para Leo? Kita lihat bulan November ada apa? Ada Eight of Autumn sebagai kartu pertama kalian. Dan biasanya kartu pertama selalu saya fokuskan, jadi agak lebih detail gitu ya. Eight of Autumn adalah Eight of Pentacles. Secara Pentacles bagus karena itu 8 koin ya. 8 yang mengenai keuangan. Oke. Dan angka 8 tentu saja bagus. Oke, kita lihat. Do more research before proceeding. Lakukan riset sebelum melakukan prosesnya gitu ya. Education in the form of seminars, going back to school, or apprenticeship. Excellent craftsmanship and long-term project. Wow. Beberapa Leo yang saya kenal memang mendapatkan, maksudnya bukan saya kenal aja, bahkan menjadi bagian dari hidup saya. Di bulan November memang akan mendapatkan long term project. Jadi kalau ini pasti resonate dengan si anak saya itu. Kata-kata ini. Long term project di bulan November. Ya, karena saya tahu hal itu akan terjadi di bulan November. Dia udah bilang soalnya. Berarti emang beneran ya. So, untuk kalian yang resonate dengan ini bahwa memang ada long term project di bulan November, monggo silahkan teruskan. Kalau enggak ya mungkin memang belum terjadi ya. Ada yang sudah ada ancer-ancernya gitu, udah denger-denger nih kabar bahwa akan ada project panjang di bulan November, atau misalnya promotion atau apapun itu yang harus kalian kerjakan bukan dalam waktu yang pendek. Jadi dimulai di November tapi ongoing, terus begitu. Tapi tentu saja di sini ditulis harus melakukan riset dulu, riset sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya, gali segala informasi, gali segala sesuatunya sebelum melakukan prosesnya. Jadi nggak bisa langsung, tapi harus ada proses di mana kalian menggali semua informasi, segala sesuatu yang menjadi sumber, baru setelah itu melakukan prosesnya. Jadi bukan kalau orang Jawa bilang sak dek sak nyet gitu. Sak dek sak nyet tuh langsung aja gitu, tabrak langsung, gimana nanti? Enggak, tapi memang harus melakukan research dulu. Oke, semoga ini resonate untuk kalian para Leo untuk mendapatkan projectnya di bulan November. Dan berkaitan dengan karir, keuangan, dan bisnis tentu saja. That's very nice, that's very good. Aduh, ikutan seneng ya Leo. Oke, so yang kedua adalah Two of Spring. Dan ini adalah Two of Wands. Ini tentang bekerja sama biasanya. Coba ya kita lihat. Ini ada nyambung nih dari kartu pertama. A bright future manifest through hard work and creativity. Future, masa depan kalian yang cerah ceria, gilang gemilang itu akan kalian dapatkan, my dear Leo, di bulan November. Bukan begitu saja, tapi harus ada kerja keras di situ. Kerja keras yang menuntut kreativitas kalian. Nyambung kan sama yang tadi? Oke. Partnering with others who share your dream, great progress being made. Harus punya partner.
Partner di mana kalian bisa bekerja sama, yang punya satu visi dan misi tentu saja. Kalau nggak satu misi dan visi, agak-agak ya, Leo, agak susah nih. Oke, so berpartner dengan seseorang yang memang memiliki mimpi yang sama dengan kalian. Dan progres yang akan dicapai luar biasa. Wow, that's really cool. Bagus banget ya. Jadi udah punya project yang long term, jangka panjang, tapi harus di research dulu. Kemudian berpartner dengan orang atau orang-orang atau pihak-pihak yang memang memiliki visi dan misi yang sama dengan Leo. Itu bagus banget. Oke. Kartu ketiga ini autumn, bicara tentang lagi-lagi keuangan ya. Yang sekarang 7, tadi 8, ini 7. Tapi 7 juga saya selalu bilang 7 is lucky number 7. It's okay. Alright, so have patience and don't worry. Take time to rest and plan your next step. A prudent investment of time or money. Walaupun di bulan November kalian akan sibuk dengan long term project tadi, harus tetap diingat untuk apa? Beristirahat. Istirahatin pikiran, istirahatin badan. Jangan mentang-mentang kalian bilang, saya masih muda, masih kuat. Iya bener, saya ngerti banget. Seumur kalian dulu saya juga orangnya hayu terus, sampai tua begini juga masih deng. Ke bawah-bawah mungkin dari mudanya nggak mager gitu. Jadinya melakukan segala sesuatunya dengan penuh semangat. Tapi tentu saja pesannya apa? Istirahat, jangan lupa istirahat ya. Jangan lupa istirahat. Oke. So ini bagus banget menurut saya bulan November untuk kalian para Leo. Wow, itu udah deh, pokoknya luar biasa deh. Oke, kita lihat kartu-kartu berikutnya. Wah, ini terbalik-balik. Kalau terbalik, jangan dibilang itu jelek, tapi karena itu memang ada kayak warningnya ya di situ. Terbalik bukan berarti jelek. Oke. Beberapa kartu sudah saya buka dari Reader White Tarot, Classic Tarot, 7 kartu tentu saja. Ada Queen of Swords. Bulan November kalian tidak bisa mengandalkan pihak kedua, ketiga, keempat, tidak bisa mengandalkan orang lain untuk melakukan bagian kalian. Jadi kalian tetap melakukan bagian kalian, cuma berpartner aja sama orang lain. Tapi nggak bisa kayak lepasin semua. Tetap harus kalian sendiri yang taking charge ya. Tapi berpartner tentu saja kalian nggak bisa melakukannya sendiri. Semisal kalian berada di sebuah kantor begitu, ya kali kalian yang jadi HR-nya, ya kalian yang jadi OB-nya, kalian yang jadi adminnya, kalian yang jadi ketuanya, sendirian gitu. Ya kalau kantornya kecil, kalau kantornya gede gimana, nggak bisa sendiri ya. So kalian yang take in charge, tapi nggak usah mengharapkan orang lain yang take in charge untuk kalian, nggak bisa, nggak akan ada itu. Tapi ya kalian harus berpartner dengan pihak-pihak tersebut, tapi kalian yang menentukan sendiri. Ini juga terbalik, kartu yang menyertainya yaitu Temperance yang terbalik. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, my dear Leo, coba jangan asal kasih sesuatu kepada partner kalian atau rekan kerja atau kolega kalian, tapi pertimbangkan dulu cocok nggak nih buat dia gitu. Karena ada indikasi orang di sekitar kalian itu nggak fit tuh maksudnya tidak cocok dengan posisi itu. Jadi tetap harus kalian yang menentukan gitu ya. Pertimbangkan lagi karena ini terbalik ya. Jadi kayak mungkin kalian belum ngerti, belum tahu bahwa ada yang sebenarnya kurang sesuai di situ. Kalau memang kurang sesuai ya kalian bisa langsung melakukan bagian kalian dengan misalnya membantu dia dan lain sebagainya ya. Kalau nggak bisa ya cari jalan lain, oke?
Wheel of Fortune-nya juga terbalik. Bukan berarti tidak ada keberuntungan ya di bulan November. Tapi saking sibuknya kalian kayak merasa, aduh nggak punya waktu untuk istirahat nanti. Makanya tadi diingetin ya, harus tetap ambil waktu untuk berinvestasi kepada badan kalian dan pikiran kalian. Tetap harus istirahat, tetap harus ngecharge kepala kalian dengan cara healing lah kemana gitu misalnya, atau apapun itu bentukannya ya. Dan ini Wheel of Fortune yang terbalik ini bukan seperti tidak beruntung, bukan, tapi unfortunate. Jadi kayak ya kebetulan, bukan kebetulan ya, saya nggak percaya kebetulan. Ya saat itu ada yang tidak sesuai ya di bulan November tuh dengan apa yang kalian inginkan atau kalian ekspektasikan. Tidak sesuai karena satu dan lain hal. But there is two of cups. Kalian akan dapat orang yang bisa menyesuaikan itu gitu ya. Jadi bulan November tuh ada peristiwa nih awal-awal bulan ya. Peristiwa di mana kalian cukup ribet untuk menghandle orang-orang di sekitar kalian. Oke, mungkin kalian yang Leo bilang, saya nggak ngehandle orang, saya cuma staff. Tapi kan staff juga punya staff-staff yang lain, maksudnya ada orang-orang lain, kolega gitu. Kalau nggak bisa dijadiin satu ngerjain ini itu nggak jelas ya susah gitu. Sedangkan si Leo, it's born to be a leader. Jadi Leo selalu lahir untuk menjadi pemimpin. Tapi pemimpin yang bagaimana ya terserah kalian. Tapi yang jelas di beruntungan, karena ini terbalik ya, bukan ketidakberuntungan, tapi karena keadaan yang membuat sepertinya tidak beruntung, kalian punya partner di Two of Cups. Kalian punya partner yang sejalan, seide, sevisi dan misi dengan kalian, dan itu bisa membantu kalian. So it's good, bagus banget. Oke. Ada kebingungan juga di bidang karir, keuangan, dan bisnis, mungkin karena ada sesuatu hal yang baru yang kalian lakukan. Makanya Four of Pentacles-nya terbalik. Kalau tidak terbalik kan bicara tentang kemapanan ya, keamanan dari keuangan. Kalau terbalik bukan berarti tidak aman. Tapi ada dan ini bukan soal keuangan aja ya, tapi keadaan di lingkungan pekerjaan, karir, dan bisnis ya. Karena ini Pentacles, oke? So, ada hal yang menurut kalian belum aman posisinya di bidang karir, keuangan, dan bisnis, karena masih ada kebingungan-kebingungan di dalam pikirannya si Leo. Ya, mungkin karena itu adalah hal baru yang Leo lakukan ya, misalnya pekerjaan baru, karir baru, promosi baru, dan lain sebagainya. So, kartu yang menyertainya adalah The Empress. Tapi jangan khawatir. Kalian tetap akan menjadi posisi yang ambil bagian lebih di situ. Seperti yang selalu saya bilang, Leo is born to be a leader. Tapi menjadi leader yang bagaimana itu terserah Leo. Ya, menjadi pemimpin yang bagaimana terserah Leo. Itu bukan ranah saya sebagai orang luar di luar dunia. Kalian ngasih tahu perintilan-perintilan itu. Tetap aja harus Leo yang take in charge untuk hidupnya. Dan pun kalau kalian masih agak struggling bikin aman keadaan gitu ya, dalam tanda kutip amannya ya, ada saat dimana memang kalian yang harus take a lead. Jadi kalian jadi seorang, ini Empress perempuan, dari tadi perempuan mulu, tapi bukan berarti ini buat Leo yang perempuan aja ya. Ini tetap untuk Leo yang maskulin juga. Ada saat dimana ketika seorang penguasa, The Empress dan Emperor itu penguasa, itu ambil alih keadaan yang tadinya goyang atau tidak aman tersebut, dan ya membawa ke arah yang lebih baik tentu saja. Itu kan hakikatnya seorang leader, ya kan, seorang pemimpin. Dan kartu di tengah, setelah melewati kayak awal sampai pertengahan, kartu di tengah kalian adalah Six of Pentacles. Banyak-banyak ngasih ya. Banyak-banyak ngasih ya Leo ya. Oke.
banyak memberi itu akan kembali kepada kalian dalam bentuk yang bagus banget gitu. Kalau kalian pelita hati, pelit, ya susah nanti baliknya. Dan memang di pertengahan bulan November tuh akan banyak ada pengeluaran. Tapi jangan dianggap pengeluaran itu sesuatu yang nyebelin karena harus ngasih gitu. Justru harus Six of Pentacles nih selalu bicara tentang memberi sesuatu itu akan balik kepada kalian dengan adil. Loh, dia bawa ini kan, bawa timbangan kan, akan membawa kalian pada sebuah keadilan gitu. Jadi beri dengan sepenuh hati itu akan kembali sebagai karma baik untuk kalian. Dan kita nggak bicara tentang memberi yang ada udang di balik batu, tapi kita bicara tentang memberi dengan sepenuh hati dan setulus hati gitu. Dan memang akan ada banyak pengeluaran di pertengahan bulan karena satu dan lain hal. Tidak apa-apa, kalau itu untuk kebaikan, dan lakukan saja ya. Dan kartu yang menyertainya tuh kan ada Prince of Salice dalam posisi yang positif. So, jika memang harus memberi, ini bukan cuma tentang memberi materi aja ya, tapi memberi juga yang lain, misalnya ide, kebaikan, kemurahan, dan lain sebagainya. Tentu saja posisinya akan baik, dan orang yang kalian bantu pun akan sepenuh hati mengembalikannya kepada kalian. Ya, oke. Kemudian Two of Swords-nya. Two of Swords-nya di sini bicara tentang minggu ketiga sampai minggu keempat nih ya. Jadi kayak dari pertengahan ke akhir bulan, ini bicara tentang kalian yang berada di persimpangan, berada di kebingungan-kebingungan tertentu yang ya berhubungan dengan hidup kalian. Kalau mungkin kalian fokusnya lagi tentang percintaan, ya bisa juga kalian galau tentang hubungan kalian. Tapi kalau kalian yang fokus dengan pekerjaan, ya dalam tanda kutip galau dengan pekerjaannya, kayak bingung memilih arahnya. Jadi ada kebingungan di situ karena ini Two of Swords ya, kayak berada di crossroad, oke? Okay? So kartu yang menyertainya, oh jangan khawatir, ada Knight of Cups yang menyertai kartu Two of Sword ini. Berarti walaupun kalian memang akan berada di masa dimana kalian bimbang atau bingung memutuskan sesuatu, ada yang datang kepada kalian sebagai ide-ide cemerlang, sebagai jalan keluar, sehingga kalian bisa memutuskan dengan baik. Tapi tentu saja dari depan udah dibilang research dulu, riset apa research sih? Research lah ya bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya apa? Menggali banyak informasi gitu kali ya, panjang bener ya. Riset ya. Riset apa riset? Ya udah. Ya udahlah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saya memang kacau balau. Oke, so ya, please riset dulu. Supaya tidak terjadi kebimbangan ini. Tapi tentu saja akan datang banyak bantuan. Itu dia, bukan bantuan aja, jadi kayak ide-ide. Kemudian setelah kalian riset lebih lanjut, akan kalian temukan informasi-informasi yang bikin kegalauan kalian itu tidak ada lagi. Jadi kayak ya ini aja, ambil apapun yang jadi masukan itu sebagai bahan juga untuk kalian, bahan untuk kalian melakukan dengan apa yang kalian fokuskan, mau itu kerjaan, karir, bisnis, atau percintaan, sama aja. Oke. Kemudian the Death-nya terbalik, ada yang belum selesai ya, kayaknya nih belum selesainya dari bulan sebelumnya nih, masih nyangkut di bulan November, dan ternyata di November pun belum selesai nih. Leo, waduh, apa sih itu? Coba kita lihat. Ups, ini dia. Ayat beban hidup. Ten of Wands, tapi ini juga terbalik kok. So means bebannya masih kalian bawa, tapi udah mulai bisa terurai kok. Jadi it's okay. Ada yang belum selesai, memang kan saya bilang dari masa lalu ya. Maksudnya masa lalu tuh bukan jauh ke belakang, bukan juga bulan-bulan sebelumnya juga bisa berarti masa lalu ya.
Dan kartu terakhir, ampun, jadi panjang nih kita ngomongnya. Ada Four of Cups yang dalam posisi tidak terbalik. Beberapa tawaran akan datang ke dalam kehidupan kalian, entah itu percintaan maupun karir, keuangan, dan bisnis. Tapi kalian tidak melihat itu. Jadi kayak menurut kalian tawarannya biasa aja, kayaknya pengen nolak aja gitu ya. Jadi memang tawaran yang tidak terlalu signifikan untuk diterima gitu. Nine of Sword-nya terbalik, tapi perlu dipikirkan matang-matang, my dear Leo, untuk menerima tawaran tersebut, karena mungkin saja hal itu justru baik, karena kalian bisa keluar dari permasalahan lama yang belum selesai, gitu, ya. Oke, so my dear Leo, masih banyak kartu yang harus dibaca, tapi udah kepanjangan kayaknya. Semoga kalian nggak bosen. Oke, saya buka beberapa kartu dari Oceanic Tarot. Kenapa terbalik? Waduh, kartunya cakep, tapi ada yang terakhir. Iya, memang kayaknya awal-awal bulan sampai pertengahan tuh oke, ke belakangnya di akhir Novembernya tuh emang agak sedikit ada kebimbangan, kegalauan di Leo, but it's okay, still bisa mengatasinya. Oke, ada understanding, King of Cups, kalian akan mengerti purpose hidup kalian, kenapa dikasih hal seperti itu ya, di bidang karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan di bulan November. Kemudian happiness, ada The Sun, tentu saja ada kebahagiaan luar biasa bulan November, karena banyak hal baik tadi ya di hidup kalian. Dan kartu yang ketiga memang di akhir-akhir bulan November agak-agak ya ada restriction, tapi ini bagus menurut saya. Eight of Sword, restriction ini yang seharusnya justru kalian lakukan, menghalangi apa yang jelek masuk ke dalam hidup kalian. Jadi yang bagus-bagus aja yang kalian pilih untuk masuk. Tapi juga restriction ini sebuah pesan juga sih untuk kalian, untuk tidak ngeblokir pikiran kalian sehingga berkat kalian masuk. Karena kadang-kadang orang yang ngeblokir, bukan kadang-kadang ya, selalunya bahkan orang yang ngeblokir tuh kayak gini bilangnya, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya belum waktunya deh. Hal tersebut yang menjadi pemblokiran sehingga yang bagus-bagus justru nggak masuk ke kehidupan orang gitu ya. Itu yang perlu jadi pertimbangan untuk kalian para Leo, terutama di akhir-akhir bulan November. Sekarang pertanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no, dan jawabannya yes. Ada the Fool, sesuatu yang baru, perjalanan baru, adventure baru. Yes, jawabannya the Fool. Yes, oke. So apa lagi? Oh, dari Angel's Guide. Ini gimana nih? Oh gini, oke. Angel's Guide. Angel's Guide. Pesannya adalah opportunity and change. Ada kesempatan dan ada perubahan. Wow, bagus banget. Keren. Oke. Bagus, my dear Leo. Kalau kalian bilang ini, masa sih? Nah, itu termasuk pemblokiran. Jangan ya. Oke, yang selanjutnya dari Monology Oracle Card. Coba kita lihat apa pesannya. Believe in the impossible. Percaya dengan ketidakmungkinan. Apa percayanya? Segalanya mungkin. Anything is possible. Kepercayaan itu yang harus ditanamkan di diri Leo. Karena beberapa Leo yang saya kenal juga kadang-kadang mempertanyakan kemampuannya sendiri. No Leo, you are born to be a leader. Jadi tetap aja kalian berprinsip apapun itu akan bisa menjadi sesuatu hal yang baik di kemudian hari untuk masa depan kalian. Dan ini bacaannya menurut saya bulan November bagus sekali untuk Leo ya. Coba kalian amini aja yang baik-baik dan jangan blokir pikiran kalian, jangan blokir diri kalian untuk menghadapi itu, dan jangan takut menghadapi perubahan. Itu aja pesannya ya. Oke, my dear Leo, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari sini. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.